Selasa, 11 Juni 2024. Judul, Mengidentifikasi Binatang, Bagian 1, bacalah Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Dari manakah binatang ini muncul, dan siapakah yang memberinya otoritas? Kitab Wahyu mengidentifikasi naga secara utama sebagai iblis. Wahyu 12 ayat 3-5 mengatakan bahwa naga itu berusaha untuk menghancurkan, segera sesudah perempuan itu melahirkannya, seorang anak laki-laki, yang kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Itu adalah iblis, yang bekerja melalui Roma kafir, yang berusaha menghancurkan Kristus. Lihat Matius 2 ayat 16-18. Musuh utama Allah dan manusia ini bekerja melalui lembaga-lembaga politik dan agama untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tentang kekuasaan binatang ini kita diberitahu. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Wahyu 13 ayat 2. Nubuatan ini digenapi dengan tepat ratusan tahun kemudian, ketika Kaisar Romawi Konstantinus memindahkan ibu kotanya dari Roma ke tempat yang kemudian disebut Konstantinopel, di zaman Turki modern. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di bekas singgasana atau tempat kedudukan para kaisar, kota kekaisaran Roma. Jadi dengan demikian, Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukannya, atau ibu kotanya. Ishak Bakus menyatakan, dengan memindahkan tahta kekaisaran ke Konstantinopel, Konstantinus memberi jalan bagi uskup Roma untuk meninggikan dirinya di atas semua manusia di bumi, dan di atas Allah surga. The infinite importance of the obedience of faith and of separation from the world halaman 16. Dikutip dari Leroy Edwin Fromm. The Prophetic Faith of Our Fathers jilid 3 halaman 213. Menurut Thomas Hobbes, kepausan tidak lain adalah hantu kerajaan Romawi yang telah meninggal, duduk bermahkota di atas kuburannya. Leviathan, New York, Oxford University Press tahun 1996, halaman 386. Analisis yang cermat mengungkapkan bahwa binatang laut di Wahyu 13 adalah kekuatan agama murtad yang muncul dari Roma dan menjadi sistem penyembahan sedunia. Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Binatang ini bukanlah manusia, itu adalah organisasi keagamaan yang telah menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan keputusan manusia. Bacalah Wahyu 13 ayat 1 dan 6. Kata kunci apakah yang digunakan untuk mengidentifikasi kuasa binatang itu? Kitab suci mendefinisikan penghujatan dalam Yohanes 10 ayat 33 dan Lukas 5 ayat 21 dengan dua contoh. 1. Seseorang yang berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan, dan 2. Seseorang yang mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Tuduhan-tuduhan ini tidak adil karena Yesus benar-benar Allah dan, oleh karena itu, memiliki hak untuk mengampuni dosa. Kepausan Roma memiliki dua doktrin khas yang disebut kitab suci sebagai penghujatan, pernyataan pengakuannya bahwa para imamnya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan bahwa paus memiliki hak prerogatif Allah di bumi.